Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah pada sore hari ini tepat di tanggal 18 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 Maret 2026 Masehi. Kita selalu diberikan nikmat kesehatan, nikmat umur yang panjang. Mudah-mudahan kita bisa melewati Ramadan ini dengan amal-amal terbaik kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu para pemirsa dimanapun berada, pada sore hari ini kembali lagi kita ke acara Tazkirah, tausiah dan dialog Ramadan penuh hikmah menjelang berbuka puasa, disiarkan langsung dari lantai 2 Masjid Agung Kubah Timah, Kota Pangkal Pinang. Acara ini disponsori oleh Bank Sumsel Babel Syariah dan juga Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sodakoh Muhammadiyah Bangka Belitung. Bapak Ibu, di sesi Tazkirah ini, nanti setelah pemaparan narasumber terkait dengan tema sore hari ini sangat menarik sesuai dengan kondisi bangsa saat ini, yaitu Ramadan sebagai momentum introspeksi bangsa. Apakah memang bangsa ini bisa dijadikan bulan Ramadan ini bisa dijadikan sebagai tolak ukur untuk muhasabah ataupun introspeksi diri dan juga introspeksi bangsa, karena sejatinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang dipimpinnya. Bukan hanya diri kita, wal imamu ra'in, imam itu juga ra'in, kemudian pemimpin itu juga seharusnya juga bertanggung jawab. Maka bagaimana bulan Ramadan ini hadir untuk memuhasabah diri dan juga memuhasabah bagaimana kondisi bangsa saat ini. Kali ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang Masya Allah luar biasa, Ustadz Abdurrahman Ismail RKM. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah, bi khair Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Baik, Ustadz Abdurrahman Ismail tidak asing di tengah-tengah kita. Beliau adalah mubalik da'i di Kota Pangkal Pinang maupun di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Abdurrahman selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus menebarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat, menebarkan kebaikan-kebaikan di tengah-tengah umat. Amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa dimanapun berada yang menyaksikan langsung dari Facebooknya Masjid Agung Kubah Timah, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab setelah narasumber menyampaikan pemaparannya terkait dengan tema hari ini. Para pemirsa bisa menyampaikan atau menuliskan pertanyaan di kolom komentar Facebooknya Masjid Agung Kubah Timah atau bisa melalui japri langsung ke nomor WhatsApp 0852 1090 1632. Sekali lagi kami sampaikan bagi para pemirsa dimanapun berada bisa mengajukan atau menyampaikan pertanyaan baik melalui kolom komentar di live streamingnya Facebook Masjid Agung Kubah Timah maupun melalui chat ataupun wapri di 0852 1090 1632. Baik, tidak berlama-lama untuk menghemat waktu, kami serahkan kepada Ustadz Abdurrahman Ismail RKM Hafizahullah terkait dengan tema hari ini Ustadz, yaitu Ramadan sebagai momentum introspeksi bangsa ataupun introspeksi negeri ini. Jazakallah, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa ahla sidiki wal wafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Ustaz di sini, para pemirsa Masjid Agung Kubah Timah,
bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalaluh, bersalawat kita kepada Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan ini alhamdulillah Allah takdirkan saya untuk hadir dan berkumpul guru kami Ustaz Rabi Rendra. Masya Allah, tabarakallah, syukran Ustaz memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan sedikit ilmu yang pernah saya dapatkan dulu, yaitu Ramadan momentum introspeksi diri untuk bangsa dan negara ini. Masya Allah. Jadi bagaimana bangsa ini akan membaik ke depan, kata Nabi SAW, man kana yaumuhu khairun min amsih fahuwa rabih. Barang siapa yang harinya jauh lebih baik daripada hari kemarin, dia termasuk orang yang rabih. Rabih artinya beruntung. Lain dengan Rabbi. Kalau Rabbi pendidik, Rabbi yang memiliki kami, Rabbi adalah Tuhan kami. Tapi kalau rabih artinya beruntung, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Dalam konteks ini adalah keimanan ketakwaan kita, bagaimana bangsa ini yang kita lihat Masya Allah sekarang ini mengalami luar biasa cobaan yang tak henti-hentinya, di mana perlu untuk muhasabah ke depannya. Secara utangnya, secara konstitusinya, secara pribadi masing-masing, baik yang atasan, yang tengah maupun yang bawah. Kalau misalnya tahu diri atas dirinya insya Allah, dan dia berusaha untuk jauh lebih baik Ustaz, insya Allah dia akan termasuk orang yang, artinya kondisi dan permasalahan yang akan datang dapat teratasi. Bagaimana caranya? Satu, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala janji kalau beriman dan bertakwa, insya Allah Allah akan selesaikan masalahnya. Bagaimana caranya biar takwa? Salah satunya puasa yang kita dirikan. Hari ini hari yang ke-18 insya Allah. Tak terasa ya, Masya Allah Ustaz. Jadi kalau kita betul-betul puasa diri, kemudian introspeksi diri untuk diri kita, introspeksi untuk keluarga kita, jadi jauh lebih baik. Wilayah kita, kampung kita, bahkan bangsa dan negara ini, insya Allah ke depan negara kita akan jadi aman, makmur, sentosa, damai dunia dan akhirat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kedua Ustaz, wa man kana yaumuhu misla amsih fahuwa madbur. Si sama ya Ustaz ya. Barang siapa yang harinya mereka sama dengan hari kemarin, tahunnya sama dengan tahun kemarin, puasanya sama dengan puasa kemarin, matbun, maka dia khasir. Khasir, matbun sama, artinya mereka termasuk orang yang merugi. Masya Allah. Jadi kualitas ibadahnya, kualitas kerjanya, etos pemikirannya, etos kegiatan hari-hari sama dengan hari kiamat. Padahal tujuan mereka istiqomah, tapi kualitasnya sama. Kata Nabi, matbur, mereka orang-orang yang merugi. Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa man kana yaumu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang harinya lebih buruk dari hari kemarin, kualitasnya, sosialnya, politiknya, budayanya jauh lebih buruk daripada sebelumnya, maka dia termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya bagaimana? Dengan introspeksi diri Ustaz. Nah, kalau ada bahasa perfilman itu ada istilahnya editing. Bisa diedit kalau misalnya ada alur cerita yang kurang benar nih, kurang jujur, atau misalnya secara birokrasi bangsa kita ini bisa diedit. Nah, Masya Allah, cerita. Nah, kemudian ada istilahnya dubbing. Dubbing ini ada suara-suara yang kurang jelas atau suara-suara yang enggak jelas, kurang jelas, enggak jelas, atau enggak ada suara sama sekali, bisa didubbing supaya lebih jelas, lebih ini. Kemudian ada lagi istilah sensor. Masya Allah, alur cerita yang naudzubillah sampai negatif, bahkan mempercontohkan bangsa negara yang kurang baik ini bisa disensor. Artinya bisa agar jauh lebih baik. Difilter bisa ya, difilter, bisa disensor. Bagaimana cara filternya? Dengan iman tadi. Surat Al-Luqman Ustaz, Masya Allah. Ya bunayya innaha in taqu misqala dzarratin min khardalin
fatakun fi sakratin aw fis samai aw fil ardi ya'ti bihallah. Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, andai kata kau melakukan sesuatu yang kurang berkenan, yang sesuatu tersebut kecil, tersembunyi dari pandangan yang zahir, yang kecil itu ada di atas langit atau di dasar bumi atau di dalam lautan. Maka ingatlah Allah akan melihatnya dan Allah akan memberikan balasan yang seadil-adilnya. Alaihissallahu biahkamil hakim. Dengan momentum introspeksi diri ini, insya Allah jiwa kita, pikiran kita, hati kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Insya Allah Ustaz. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Ustadz Abdurrahman Ismail. Tadi pemaparan yang disampaikan terkait dengan introspeksi diri untuk menuju bangsa yang lebih baik ke depannya. Masya Allah. Karena bagaimanapun manusia itu dengan waktunya terbagi dengan 3 tadi disampaikan. Ada manusia yang beruntung, ada manusia yang merugi, ada manusia yang dilaknat atau yang celaka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yang hari ini lebih baik dari yang hari yang akan datang. Yang akan datang itu jauh lebih baik daripada hari ini ya Ustaz ya. Tahun depan lebih baik daripada tahun sebelumnya. Ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Satu dari Bunga Clarita di Pedindang. Pedindang, Masya Allah. Ini di luar Pangkal Pinang, masuk di Kabupaten Bangka Tengah ya. Masya Allah. Pertanyaan dari Bunga Clarita, izin bertanya Ustaz, bagaimana kita melihat pemerintah saat ini itu tergabung di Board of Peace, sehingga ada pro kontra di tengah-tengah umat atau para ulama, ada yang pro dan ada yang kontra. Maksudnya ada yang setuju, ada yang tidak Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz terkait dengan kebijakan pemerintah saat ini? Apakah baiknya tergabung di Board of Peace ini atau memang tidak? Sehingga kami sebagai masyarakat yang awam pun bisa mengikuti guru-guru kami atau ulama-ulama kami. Itu dari Bunga Clarita di Pedindang, Bangka Tengah. Masya Allah, tabarakallah Ustazuna, Ustaz Rabi, Masya Allah. Ayu, siapa tadi? Bunga Clarita. Ayu Bunga, Masya Allah, terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali. Saya dapat ilmu dari guru saya kemarin, Masya Allah, di Facebook juga, bahwa Kiai Haji Nurul Huda Jazuli yang di pelosok mengatakan Board of Peace ini di mana petinggi kita yang ada negara ini bergabung dengan mereka, Amerika dan Israel, dengan biaya tertentu, dengan waktu tertentu, dengan persetujuan tertentu, dengan tanda tangan tertentu, kita wallahu a'lam bishawab. Yang pasti kita ini sebagai rakyat kecil cuma satu kata, berhusnuzan saja. Tapi yang kata kiai saya, ini bukan kata saya Ustaz, kita ketahui bahwasanya dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, Abdurrahman As-Suyuti dan sebagainya, orang Yahudi dan orang Nasrani selalu tidak menepati janjinya. Ini kata guru saya, bukan kata saya. Saya tidak berfatwa dan sebagainya, karena tanpa guru saya nggak berani. Sebagaimana tafsir orang Yahudi selalu mengkhianati, selalu melampaui batas, memfitnah, membunuh, mengingkari janji. Yuhibbul mu'tadin, mereka melakukan suatu yang melampaui batas, yang luar nalar, yang dikhawatirkan seperti itu. Kalau kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan tafsir ulama-ulama terdahulu, insya Allah kita akan selamat. Adapun kita terhadap pemimpin kita berhusnuzan, mudah-mudahan mungkin mereka lebih tahu politik tersebut daripada kita, apa manfaatnya, apa bahayanya dan sebagainya. Yang pasti kita sebagai awam, kalau kita menuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah, selamanya Bani Israel atau Israel itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Seperti itu yang dikhawatirkan. Dan ternyata kemarin ada wartawan Husain Gaza itu, Masya Allah, Husain Gaza, khususnya kaum Gaza, mereka 23.000 meninggal dunia anak-anak. Belum lama ini. Akibat pengoboman tadi yang dimana diisukan dialihkan ke pemerintah dari Iran, kemudian yang mengebom Gaza, yang mengebom Amerika dan Israel, ternyata Gaza dilupakan dan pada saat itu juga Masjid Al-Aqsa. Sudah 5 hari kosong, tidak ada sholat Isya berjamaah, tidak ada sholat tarawih dan sebagainya.
Nah, ini satu strategi. Kita nggak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ini kata guru saya. Jadi kalau kita mau berfatwa kepada guru, insya Allah selamat. Bahwasanya buat operasi perdamaian dunia yang kita saksikan pada saat ini, untuk pejabat kita husnuzon karena mereka politiknya tahu. Kita sebagai orang kampung, sebagai orang awam. Tapi kalau menuju tafsir yang ulama kita, Abdurrahman As-Sudut terjalan lain, selamatnya kaum Israel, Bani Israel tidak akan pernah mengingkari janjinya. Walan tardo ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wallahu a'lam bishawab. Kayu. Insyaallah. Terima kasih Ustaz. Pertanyaan dari saudari kita tadi, Ayu Bunga Clarita dari Pedindang, Bangka Tengah. Ada pertanyaan yang kedua Ustaz dari Bapak Muhammad Aziz Zulkifli di perumahan Bukit Intan Residence, seperti di daerah Bacang nih Ustaz. Ngejang, Masya Allah. Bacang masuk wilayah Kota Pangkal Pinang. Masya Allah. Pertanyaan dari Bapak Muhammad Aziz Zulkifli, izin bertanya Ustadz, sungguh sangat miris di negeri kita saat ini sering terjadi kasus korupsi, kemudian kasus nepotisme, dan itu justru diawali oleh orang-orang yang mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Mereka memiliki pemahaman agama yang baik. Nah, Ustaz. Lalu bagaimanakah Ramadan itu bisa melahirkan kejujuran? Kalau dimakan siang, pagi, ataupun sampai menjelang terbit mulai dari terbit matahari sampai dengan terbenamnya, kita tidak berani makan karena ada yang mengawasi. Lalu kenapa masih ada orang-orang yang berani korupsi, mengambil hak-hak orang lain, padahal itu kan juga dilarang. Bagaimana Ustadz memandang yang demikian, dan kira-kira apa solusi yang terbaik untuk bangsa ini? Pertanyaan panjang Ustadz. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Muhammad Aziz atas pertanyaannya. Di sini juga saya ngambil dari guru saya juga. Barusan guru saya ini, di mana beliau mengatakan bahwasanya Ustazuna, kecerdasan yang tidak didasari dengan ilmu dan akhlak dan iman, maka kecerdasan tersebut akan menjerumuskan orang masuk ke dalam neraka. Maka kata Nabi alaihissalatu wassalam, orang yang pertama kali dihisab dan orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka itu adalah mereka alim, orang yang alim. Nah, yang kedua, mereka nggak kuat nahan godaan. Masya Allah. Sesungguhnya secara materi apapun yang kita miliki, terjadi nepotisme, korupsi dan sebagainya, karena kurangnya rasa syukur yang Allah berikan terhadap mereka. Bahwasanya semakin mereka meminum air laut semakin haus. Bagaikan fata morgana. Sebagaimana sabda Nabi, "Lau kana li bani Adam wadiyan min zahab, law tagha lahum thalitha wala yamla'u jawfa ibnu Adam illa turab." Andai kata anak Adam ini mempunyai 2 gunung emas, puaskah mereka, kata Nabi? Mereka akan mencari emas yang lain. Dan tidak akan pernah kenyang perut anak Adam kecuali mulutnya disumpah dengan tanah. Artinya bukan berarti mereka korupsi terus mereka hidupnya tenang atau mereka puas terhadap yang mereka korupsikan dan sebagainya. Ternyata tidak. Mereka akan korupsi lagi, mereka akan nepotisme lagi, mereka akan berbuat ini dan itu sebagainya. Kenapa? Karena keimanan, ketakwaan, juga ilmu, akhlak dan adab sudah mereka tinggalkan. Rasa malu mereka tinggalkan seperti itu. Insyaallah. Masya Allah Muhammad Aziz, terima kasih. Muhammad Aziz Zulkifli dari Bukit Intan. Tadi pertanyaannya, berarti bukan yang disalahkan itu pemahaman agamanya ya Ustaz ya? Betul. Tetapi hawa nafsu yang ada melekat pada dirinya. Betul, kata kiai saya itu. Makanya dibutuhkan iman dan akhlak juga. Masya Allah, Masya Allah. Ada lagi pertanyaan yang masuk Ustaz, karena tema hari ini begitu menarik, sangat relevan dengan kondisi bangsa saat ini. Masya Allah. Ini seputar Nuzulul Quran. Alhamdulillah. Tidak apa-apa ya Ustaz ya. Masya Allah. Nuzulul Quran sekarang sudah hari ke-18. Masya Allah. Nah, apa indikator orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sudah benar-benar memahami apa yang dibaca dan mengamalkan dalam kehidupannya sehari-hari? Jadi apa indikator seseorang itu sudah benar-benar bisa memahami dan mengamalkan apa yang ia baca, yaitu Al-Quran itu? Nah, jadi tolak ukurnya itu di mana katanya? Masya Allah.
Syukran Ustazina. Bapak Zulkifli yang Ini beda lagi Ustaz. Yang tadi Bapak Zulkifli. Bapak Zulkifli yang ini dari Abdullah hamba Allah. hamba Nggak Allah disebut ini, namanya. Masya Allah, indikatornya bahwasanya wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Syifa dan rahmah lil mu'minin, bagi mereka yang membacanya. Maka ada istilah tala yatlu, ada istilah qara'a yaqra'u qira'atan. Kalau utlu ma uhiya minal kitab wa aqimus salat lidzikri. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Beda dengan qara'a yaqra'u qira'atan. Qara'a hanya sekadar membaca, qara'a hanya sekadar merenungi, qara'a hanya sekadar memahami. Tapi kalau tala yatlu, Masya Allah. Bahkan mereka kalau betul-betul membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, itu Allah akan memberikan dua. Yang pertama syifa. Jadi penawar atau obat. Jadi ini bangsa kita khususnya, kalau betul-betul mereka mengamalkan Al-Quran, membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengayamat Al-Quran, tidak seperti ini adanya. Yang antum bilang tadi, mereka yang sudah kaya bahkan sanggup untuk triliunan. Kalau direnungi sebenarnya Ustazuna, yang dimakan itu cuma satu piring. Satu piring harganya 15 sampai 20 ribu. Benar. Kenapa mereka harus triliunan seperti itu? Baju pun banyak, mewah, megah. Yang dipakai itu cuma satu Ustazuna. Gurunda, Masya Allah. Yang dibawa mati pun Yang cukup dibawa, satu itu pakaiannya aja. Ustaz ya. Jangankan yang dibawa mati, yang pakai cuma satu. Peci banyak yang dipakai cuma satu. Dan sebagainya. Apa makanya? Indikatif. Artinya apa? Allah akan melepaskan rasa ketenangan dan tidak akan berikan obat bagi mereka yang membaca Al-Quran tapi tidak mentadaburinya. Maka Nabi SAW bersabda, berapa banyak orang yang membaca Al-Quran tidak mendapatkan rahmat, tidak mendapatkan syifa, justru Al-Quran akan melaknat dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, indikatornya mereka orang yang baca Quran betul-betul adalah warahmah, akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui dalam hadis rahmat itu ada 100. Satu diberikan kepada ahli dunia Ustazuna. Dari sejak Nabi Adam sampai orang yang mengalami mereka baru satu rahmat. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai binatang yang paling buas sekalipun itu mengangkat tangannya takut kena anaknya atau takut melukai anaknya ketika menyusui anaknya itu. Salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sekarang mereka yang dahsyat, anak belum lahir sudah diaborsi dan sebagainya karena takut malu, padahal perbuatannya jauh lebih malukan dan sebagainya. Ini jauh karena apa? Karena mereka jauh daripada ajaran Al-Quranul Karim dan membaca Al-Quran hanya sekedar membaca, bukan tala yatlu tilawatan. Seperti itu Ustazuna. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Ini masih dilanjut nih Abdullah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Masya Allah. Boleh nanya satu lagi Ustaz? Apa? Masih seputar Al-Quran. Masih seputar Al-Quran. Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustaz ya. Nah, mengingat waktu. Nah, Ustazuna. Pertanyaannya, kalau nuzul Quran itu kan orang memperingatinya setiap tanggal 17 Ramadan. Nah. Karena 17 Ramadan itu hampir semua ulama sepakat adalah hari yang mana Al-Quran diturunkan. Tetapi di sisi lain, di ayat yang lain mengatakan dalam surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Dan ulama memahami malam Al-Qadar itu hampir semuanya sepakat ada di 10 malam terakhir. Lebih spesifik lagi di malam 21, 23, 25, 27 kan seperti itu. Lalu bagaimana Ustadz dengan pendapat yang pertama tadi, apakah Al-Quran itu diturunkan tanggal 17? Sementara tanggal 17 itu menurut beliau mungkin belum masuk 10 malam terakhir. Betul. Lalu Al-Quran yang bagaimana yang diturunkan malam 17 dengan Al-Quran yang diturunkan malam Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir. Mungkin Allahumma shalli wa sallim wa barik. Semalam saya jelaskan di Sungai Liat, saya ceramah tentang Lailatul Qadar Ustazuna. Di Lauhil Mahfuz itu ada 6.000 yang kita ketahui 600 berapa ayat kan. Kemudian ada 30 juz, kemudian ada 114 surah. Kemudian diturunkan ke Baitul Azzah. Baitul itu sama dunia, Baitul Izzah. Nah, kemudian turun berangsur-angsur dari ayat 1 surat Al-Alaq sampai ayat 5. Kemudian surat Al-Muzammil, surat Al-Mudassir, surat yang tentang peringati orang-orang yang terdekat, kerabat Nabi alaihi salam, berangsur-angsur selama 23 tahun, 2 bulan, 20 hari. 20 hari. Jadi
Al-Quran ini secara tekstual dari juz pertama sampai juz yang terakhir itu seperti itu adanya. Adapun mereka yang peringati malam Lailatul Qadar 21, 23 dan sebagainya, ini ulama untuk memberikan pemahaman sama umat. Artinya bagaimana mereka mengerjakan 21, 23 sementara hari pertama Ramadan mereka maksiat, 2 Ramadan, 3 Ramadan, dia main akal-akal sama malaikat. Wah, ini malam 21, tentu malam Lailatul Qadar, saya mau itikaf, saya mau taubat. Sementara malam pertama saya malam ke-20 maksiat, tidak pernah sholat, bahkan tidak puasa, maka seperti itu. Jadi ulama hanya meringankan seperti itu. Bagi mereka yang betul-betul ingin mendapatkan harus konsisten. Kalau bahasa Arabnya disebut al-istiqamah khairun min alfi karamah. Min alfi karamah. Saat kata kiai saya itu Kiai Haji Zaizul Usman, ayahnya Kiai Haji Zaizuli, saya belajar dulu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Kita tidak akan pernah merasakan malam Lailatul Qadar kalau malam pertama, kedua, ketiga, atau misalnya malam pertama atau malam 5 kita jarang-jarang kita kerjain. Itikaf kita tinggalin, baca Quran kita tinggalin, kita asyik dengan media kita asyik dengan urusan kita. Tahu-tahu malam ke-17 kita masuk, malam ke-9 kita masuk, malam 21 kita masuk. Supaya dapat, belum tentu. Karena di sana Nabi mengajarkan Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Karena kita ini salah. Kita ini istighfar sama istighfar yastaghfiru sama apa yafu beda maknanya. Kalau istighfar mungkin ada sisa-sisa dosa yang terlekat di hati kita. Tapi kalau apa yafu itu dicabut akar-akarnya Ustazuna. Jadi bagaimana kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sesuai ulama yang ajarkan kepada kita malam 21 itu untuk lebih waspada lagi, lebih istiqomah lagi dan sebagainya. Itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan atau tidaknya. Seperti itu. Tapi efeknya kita semakin giat, semakin cinta, semakin rindu sama Rasulullah, semakin rindu agar berjumpa di Ramadan yang akan datang, Lailatul Qadar yang akan datang. Seperti itu saja. Masya Allah. Mungkin pertanyaannya itu di Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar itu dikatakan Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar katanya kan. Sementara orang memperingati malam nuzulul Quran itu di tanggal 17 Ramadan. Sementara di sisi lain para pendapat ulama mengatakan malam Al-Qadar itu di malam 10 malam terakhir. Apakah jadi Al-Quran yang bagaimana Ustaz? Yang diturunkan dengan tanggal 17 Ramadan itu dengan yang Al-Quran diturunkan 10 pada malam Al-Qadar itu katanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang saya baca dalam tafsir juga bahwasanya 17 Ramadan sama 17 ini yang saya bilang tadi 23 tahun sesuai dengan kondisi permasalahan yang pada terjadi saat ketika itu Ustaz ya. Adapun kita memperingatinya 23 nuzul Quran pun boleh, 25 nuzul Quran pun boleh. Sebagaimana kita memperingati Isra Mi'raj. Ada yang tepat pada tanggal 27 Rajab, tapi ada yang melaksanakan di bulan Sya'ban. Semuanya boleh-boleh saja, semua istilahnya tidak ada yang mengharamkan di situ. Dan Al-Quran bagaimana? Ya sesuai dengan ansuran, sesuai dengan kejadian, sesuai dengan keadaan pada saat itu. Seperti Nabi diperingatkan untuk memperingati kerabat yang paling dekat. Wa'anzir akrabal akrabin. Jadi peringatan bagi orang-orang yang terdekat di antara kamu, Nabi. Jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi permasalahan pada saat itu, seperti itu. Masya Allah. Baik, jazakallah, terima kasih Ustaz Abdurrahman Ismail terkait dengan pertanyaan dari ada 4 penanya tadi. Alhamdulillah sudah dijawab, baik itu terkait dengan kondisi bangsa saat ini Indonesia apakah bergabung dengan Board of Peace, begitu juga dengan kondisi yang orang justru korupsi itu lebih banyak orang yang paham agama katanya. Yang terkait yang terakhir tadi adalah permasalahan dengan Al-Quran, apakah Al-Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan atau pada malam Lailatul Qadar. Mungkin seperti itu para pemirsa di rumah dimanapun berada. Tadi Ustaz Abdurrahman Ismail sudah menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan sesuai dengan kondisi yang terjadi di kota Mekah atau di kota Madinah ketika itu. Ketika umpamanya Rasulullah menggigil, maka turunlah ayat tentang orang-orang yang berselimut. Ya Ustaz ya? Ya ayyuhal muzammil. Setelah Al-Quran ayat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 diturunkan. Mungkin demikian Bapak Ibu semuanya, para pemirsa dimanapun berada. Untuk yang terakhir kita minta closing statement dari Ustaz Abdurrahman Ismail sebagai penutup untuk tema kita pada sore hari ini. Tafadhol Ustaz.
Qala Allah Ta'ala, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. bi anfusihim. Sehebat apapun Allah ingin merubah kita, kalau kita nggak mau merubahnya, nggak bakalan bisa. Hebat apapun peningkatan amal soleh kita, Ramadan, ribuan Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita, kalau kita nggak mau merubahnya, introspeksi dirinya, nggak akan pernah berubah. Kalau misalnya sekarang ini nggak mau berubah, butuh Ramadan yang akan datang lagi untuk nggak tahu sampai kapan. Kalau saat ini kita bisa berubah, baca Quran masih meningkat, sujudnya makin banyak, rukuknya masih banyak, sadar dirinya makin kuat, insya Allah Ramadan yang akan datang akan jauh lebih baik daripada Ramadan sekarang. Insya Allah. Itulah pemirsa terkait dengan tema hari ini yang pastinya terkait dengan introspeksi diri untuk menjadikan negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya dimulai dari memuhasabah diri terlebih dahulu agar menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung, yang kehidupannya hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya, dan kehidupannya di hari yang akan datang lebih baik daripada hari ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan pertemuan kita di acara tazkirah pada sore hari ini, tausiah dan dialog Ramadan menjelang berbuka puasa di Masjid Agung Kubah Timah Kota Pangkal Pinang. Kita tutup dengan ucapan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, sebelum kami tutup dengan salam, untuk pembacaan tilawah Al-Quran pada sore hari ini akan dibacakan oleh adik kami Zalfa Nakia. Pada Zalfa, waktu dan tempat kami berikan, kami akhiri. Afwan minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah. Syukran Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Maaf. Ini kali, foto dulu. Jangan. Bentar, api. Handphone. Pas lah, waktu 13. Iya, pas. Ke depan. Bang. Kursi dia dong, dipilihkan. Kursinya dipilih. Ya. Hah? Aman, mantap dong. Ya. Oke, yuk sini. Pak, sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, fokus. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mulai, sip. Ya. Boleh. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah. Ya, gua. Ya ayyuhan ladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikumus siyam kama kutiba
fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.